eee, tapi apa, saya ndak mau ndak mau saya semangat gitu. Pokoknya saya sudah tahu anak saya kondisinya kayak begini, jadi saya tanya Dokter Sofyan, "Dokter, saya harus lakukan apa?" Saya ndak mau tanya, "Ini kenapa? Ini apa?" Saya ndak mau ke belakang, saya mau ke depan. Kalau anak saya begini, saya harus ngapain? Harus diet yang pertama, harus berhenti susu. Saya lakukan semuanya. Berhenti susu alhamdulillahnya, selang berapa minggu saja ketemu dari Dokter Sofyan langsung dikasih tahukan bahwa Dokter Ali mau ke Kendari. Terus dimasukkanlah di dalam grup. Nah, di grup itulah dibahaslah tentang Dokter Ali, tentang suplemennya. Saya dapatlah, nomor WA-nya Bu Nur Dahlia yang ada di Makassar, dapat kisahnya. Saya langsung gerak cepat. Saya gerak cepat langsung kontak, mamanya Fadli, kirim, saya ndak mau menunggu, saya ndak mau banyak orang tua yang menunggu dokter Ali datang dulu baru suplementasi, kalau saya nggak mau, saya mau suplementasi dulu. Karena hanya itu pilihan, nggak ada pilihan kita di Kendari, yang ada ayo kita bergerak cepat, saya langsung, dikirimkan dari Makassar, langsung, jadi saya, saat itu, di rumah sakit juga, di rumah sakit jiwa juga, di Labirin juga. Jadi saya langsung masuk daftar juga terapi, selama terapi itu di umur Caca 3 tahun ya, terapi itu Caca hanya masuk di dalam terapi terus menangis sampai pulang. Menangis, tertidur, terus saya jemput pulang. Itu berapa, 45 menit apa 1 jam itu terapinya. Begitu terus dilakukan, sampai akhirnya pas datang suplemennya itu, saya minumkan Nutracare waktu itu 2 terus kita masuk tempat terapi, dan dia masuk di tempat terapi, dia anteng, se di ma apa, ma di diarahkan sama terapisnya, "Ayo duduk," dia mau duduk. Akhirnya orang yang pemilik terapi tuh jadinya kaget, "Ini Caca kenapa? Kenapa jadi begini?" Akhirnya saya langsung diwawancara sama, "Ini Caca kenapa ini ya?" Saya bilang, "Oh saya sudah konsumsi punya, suplemennya Dokter Ali," saya sampaikan kayak begitu. Dia bilang, "Oh wah luar biasa ya perubahannya, tadinya yang datang selalu menangis ini kok mau," gitu. Nah itulah dari situ, mungkin kalau Caca itu perjalanannya yang sangat-sangat saya syukuri itu, dari pengalaman orang tua yang lain ya, banyak bersyukurnya kalau perjalanan Caca itu pendek, nggak terlalu sebanyak mungkin dikarenakan juga karena, daerah saya daerahnya bukan saya dari daerah, jadi kita nggak ada pilihan. Jadi hanya ada pilihan itu dan pilihan yang ada itu tepat. Jadi setelah, berjalanlah itu suplementasi, terus, saya hanya terapi di Kendari di Labirin itu hanya sebulan. Saya balik kembali ke Bau-Bau, karena kondisinya saya punya banyak anak di Bau-Bau, ndak mungkin saya tinggalkan, itu saja sudah lumayan keteteran waktu, sebulan di, di Kendari, akhirnya saya pulang ke Kendari, tidak berapa lama kan, pandemi. Jadi semua yang terjadi, saya banyak ambil hikmah, karena pada saat itu saya sudah planning, ini harus ke Jakarta, terapi atau apalah, pokoknya banyak aba. Eh, terus saya pulang ke Bau-Bau, tapi saya masih aktif terus di komunitas Kendari, terus dapatlah, kayak ada geng kami gitu, datangkan, psikolog dari Jakarta. Jadi psikolognya, dari Jakarta ke Makassar, terus kita, arahkan ke Kendari. Kita biayai ke Kendari lah. Nah, kita adalah gengnya kami, terus kita, adalah jadi saya kenallah itu yang namanya asesmen. Oh, anak saya di-asesmen, terus, oh ini kenallah itu ABA itu apa, eee, apa, eee, jadi apa ya namanya, ketemu dengan psikolog jadi kan jadi lebih terang, tentang kondisi anak. Eee, Satu yang saya tangkap banget psikolognya bilang, "Caca ini akademiknya baik,
Jadi yang perlu diperbaiki, jadi jangan jadi itu dia kenalkanlah tentang piramida, akademik itu paling atas. Jangan ibu jangan jangan sampai ibu buru akademik, karena itu akademik terakhir. Usahakan perbaiki dulu bagian bawah, sensori, perilaku, dan lain-lain yang bagian bawah lah. Nah, yang terutama sensori ya. Nah, itu yang saya pegang. Jadi saya pulang di bau-bau nggak ada tempat terapi. Nggak ada tempat terapi, teman yang punya diagnosa mungkin ada, tapi saya nggak berteman. Jadi teman saya itu hanya murni betul-betul komunitas Kendari dan Makassar. Kalau di bau-baunya memang saya nggak bergaul, saya fokus ke anak saya. Nah, jadi kayak begitu perjalanannya, eee, saya membersamai Caca dengan aktif terus suplementasi yang berapi-api untuk mendatangkan Bikom, alat Bikom di Kendari, termasuk geng-geng kami. Jadi itu, setelah, apa, terapi jalan terus, jadi masalah Caca itu ya di pencernaan, beolnya kayak tai kambing itu iya, tapi setelah suplementasi berjalan membaik, terus, eee, ya itu perilakunya. Jadi, saya sempat waktu dokter Ali datang terus saya tanya, "Dokter ini, apa, dosisnya kayak bagaimana?" Saya bilang begitu. Langsung dia sampaikan, "Orang tua yang paling tahu." Dia sampaikan kayak begitu, "Dosisnya untuk anak itu, orang tua yang paling tahu." "Kok bisa orang tua?" "Iya, kamu yang paling tahu, kamu kasihkan kayak begini, kamu kasih Senbio 1, lihat kondisinya. Kalau naikkan 2, baik, kalau kan naikkan 3 mencret, ya dikurangi 2." Oh kayak gitu. Begitu juga dengan perilakunya, habis makan ini dikasih ini, "Oh kurang, masih ini," oh ditambah lagi, kayak gitu. Jadi, kita harus orang tua jadi detektif. Betul-betul memang lirikan mata anak, eee, masalah kesehatannya, gerak kakinya itu harus betul-betul diperhatikan. Dan itu yang, saya lakukan, betul-betul saya menjadi detektif untuk anak saya, dengan kondisi, kami yang di daerah, tanpa tidak selengkap yang dari, Surabaya ya, tadi apa yang dari kota-kota besar lah. Nah, yang dilengkapi dengan, dokter tumbuh kembang anak, saya belum pernah disentuh sama dokter tumbuh kembang anak. Betul-betul yang, hanya dokter anak, yang di rumah sakit jiwa, dokter Sofyan dan dokter Ali, itu saja. Nggak ke mana-mana, hanya itu yang saya lakukan, tapi alhamdulillah, eee, Caca sudah 3 bulan ini sudah sekolah di sekolah alam, yang awalnya masuk sekolah itu, dia apa, sendiri, dia hanya main perosotan, tapi yang sudah 2 minggu terakhir ini sudah bergabung, dia sudah belajar, walaupun tidak sama dengan anak normal, belajarnya dia hanya paling, 10 menit bersama terus dia pergi lagi, tapi dia sudah, ndak menyendiri lagi. Dia bersama walaupun, dia ndak sampai lama, kalau umpama kayak mewarnai atau apa ndak sampai lama. Jadi semua betul-betul saya syukuri, terima kasih banyak, eee, hampir 2 tahun bersama protokol Ali, Dokter Ali, itu sudah sangat bagi saya sudah sangat luar biasa. Eee, kalau sekarang Caca kita, apa, di rumah itu jadi saya berusaha untuk buatkan jadwal itu sama dengan anak normal. Jadi mungkin karena saya kan nggak ada tempat terapi, jadi saya menganggap, eee, apa, alam yang akan menerapi dia begitu, kayak jadwalnya seperti, pagi jadwalnya bangun pagi langsung ke kebun. Dia di kebun, 1 jam, 1,5 jam, terus pulang, siap-siap ke sekolah, pulang dari sekolah saya langsung ke, eee, air terjun. Ada kebetulan air terjun dalam kota Bobau itu saya ke air terjun, tadinya dia kan juga bermasalah, ada, anaknya suka gampang gampang trauma. Jadi trauma masa kecilnya dia dia dulu itu yang saat
sebelum 3 tahun suka tantrum, terus kita, kondisinya dia kotor begitu, karena kan dia guling-guling, terus kita masukkan di kamar mandi, itu ternyata membuat dia tantrum, jadi dia kesulitan untuk, bersentuhan dengan air. Nah itu, saya terapinya dengan begitu, saya bawa ke air terjun, dia bolak-balik, sentuh-sentuh air, nggak lama akhirnya dia mandi. Jadi caranya dia mandi, dia bolak-balik kan di dalam, aliran air itu, terus saya senggol seolah-olah kayak apa, tidak sengaja begitu saya senggol, dia jatuh, mungkin dia rasakan, "Oh ternyata enak sekali nih mandi di kali." Dia akhirnya, masalah masalah mandi itu terselesaikan, terus tidak dan saya tidak bikin dia rigid. Jadi jadwalnya itu enggak itu terus, besok jadwalnya berubah lagi, ndak ke kebun lagi, besok, pagi kita ke pantai. Besok pagi ke pantai 1 jam, terus balik, dari pantai ke sekolah, dari sekolah lagi, terus pergi, sorenya, main sepeda, kayak gitu. Jadwalnya jadi begitu, karena di tempat saya nggak ada tempat terapi, jadi jadwal yang kayak begitu yang bikin tapi, kalau, eee tapi yang untuk awal-awalnya itu memang yang utama itu, kontak mata. Kalau kontak mata itu saya pakai metode sunrise. Bisa nggak disebut namanya? Bisa ya? Karena Abah juga disebut, Nggak apa eee, metode sunrise. sunrise. Iya, jadi awal pandemi itu kan banyak jadinya kita orang tua termanjakan betul dengan, webinar parol-parol gratis. Jadi saya banyak aktif ikut itu banyak belajar ya. Awalnya saya baca, beli bukunya Bu Ruri dulu untuk pakai ABA, tapi saya terapkan ABA, aduh saya kesulitan karena kan ABA memang mengubek-ubek hati ibu, karena saya kasihan gitu. Saya nggak tega. Akhirnya saya dapatlah metode sunrise. Saya lebih jatuh cinta ke sunrise, jadi saya lebih, mengaktifkan kontak matanya, ada, beberapa metodenya itu dapat. Setelah dapat kontak matanya, itu menyadarkanlah dia dengan lingkungan. Jadi kayak sekarang dia sangat sadar dengan lingkungan, kalau lihat di tulisan di dinding dia langsung baca. Kalau tapi membacanya masih yang, eee, kayak BA, CA atau gitu. Masih menyambung huruf tapi belum bisa kayak belum belum. Tapi kayak gitu. Kayak baca dia sudah bisa baca, bapak sudah bisa. Eee, itu saya nggak pernah ajar dia membaca. Mmm. Banyak yang tanya, ini diajar bagaimana caranya, ngajar Caca membaca, saya nggak pernah ngajar dia membaca. Jadi saya hanya menyediakan berbagai buku-buku membaca yang soundbook. Jadi di situ ada suara keluar, eee, B, A, ba, ba, bi, bu, be, begitu. Itu ada suara yang keluar, jadi saya hanya menyediakan, terus, eee, pas, pandemik juga itu saya sempat juga ikut, online, apa, jadi diasuh sama psikolog gitu. Heeh, secara online gitu. Jadi kita video, lapor kayak begitu. Jadi secara online, tapi itu tidak berapa lama saya pikir, apa bisa saya lakukan sendiri, jadi, lebih banyak saja mungkin banyak banyak belajar, eee, terus kayak anak itu kita berusaha untuk, eee, besarkan secara normalnya. Jadi kita bawa, saya itu ke mana-mana ndak pernah saya tinggal, selalu saya bawa. Ke mana saja saya pergi saya bawa, saya ke bank saya bawa, walaupun harus kita orang tua tebal muka. Karena di bank dia manjat, dia duduk di tempatnya teller, dia manjat, terus, ditangkap sama satpam. Tapi setelah ditangkap satpamnya saya datang, saya bilang, "Nih Pak, enggak apa-apa," saya bilang begitu, "biarkan saja," saya bilang begitu, "dia ndak merusak, kalau dia rusak saya ganti baru." Saya katakan gitu. Jadi satpamnya dibiarkan, jadi akhirnya dia terkenal kalau masuk ke bank, oh sudah ditahu anak ini, jadi dia sesukanya. Dia masuk,
Mungkin juga kita karena di daerah, mungkin kalau kota besar mungkin nggak bisa ya, tapi karena kita di daerah jadi saya sampaikan kayak gitu, dia masuk, dia duduk di tempatnya komputer, dia tindis-tindis komputer, dia ambil telepon, dia bicara di telepon, kayak begitu. Ke kantor pos juga dibawa, ke mana saja dibawa, jadi dia jadi anteng, begitu dia sudah terbiasa, oh yang kayak beginian ini, oh yang kayak begini ini, kita begini gitu kan, tapi sambil diarahkan, ya nanti rusak, kayak dia kalau lihat pulpen langsung coret-coret dinding, tidak boleh nanti kotor dindingnya, kayak gitu. Jadi ke mana saja saya bawa, kayak gitu. Karena dengan kondisi kami tidak ada tempat terapi. Jadi betul-betul murni kalau ini, eee, suplemen suplemen Bikom, walaupun saya sangat yakin dengan Bikom, online ya, karena, Caca kayak pernah ke tangan jarinya itu ketindis, eee, papan yang sangat tebal, terus langsung pecah ini kukunya, banjir darah, saya nggak ada yang saya ingat, saya langsung ingat, "Admin admin." Saya langsung, "Tolong saat ini juga di Bikom tangan Caca pecah." Saat itu juga langsung, "Oke saya proses Bu," saya proses setelah ini sudah mulai, terapinya sudah mulai dilakukan ya Bu, Caca tidur. Itu ajaib. Oke. Ya, sangat Akhir akhirnya Bikomnya 1 tahun, udah sampai setahun sudah habis. Karena banyak urgent-nya. Caca sakit perut atau sakit apa saja pokoknya langsung curhatnya. Langsung, "Admin mana adminnya mana?" Saya nggak cari dokter. Kalau ada terjadi sesuatu dengan Caca, saya nggak cari dokter tapi cari admin. Di terapi cepat, oke. kayak gitu. Oke, Itu mungkin kalau dari Caca.